Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh salam sepak bola bagi pecinta sepak bola, khususnya sepak bola dalam negeri. Kali ini kita akan membahas isu-isu transfer yang terjadi di BRI Super League, di mana pada saat ini BRI Super League sedang masa libur 2 minggu dari selesainya putaran pertama, di mana di putaran pertama sementara ini Persib Bandung memimpin klasemen. Pada masa transfer ini dimanfaatkan oleh hampir semua tim untuk melakukan transfer agar perbaikan performa mereka di putaran kedua, terutama di tim-tim yang terancam degradasi dan tim-tim calon juara juga melakukan perbaikan dengan mendatangkan pemain-pemain baru. Semen Padang yang paling brutal, dia mendatangkan atau merombak pemain-pemain asingnya dengan mendatangkan 6 pemain asing untuk bermain di putaran kedua, sedangkan 3 keluar dari Semen Padang. Lalu untuk Persijap dan PSBS tidak ada isu-isu transfer, mungkin mereka tidak mendatangkan pemain baru, sedangkan Persis Solo hanya meminjam Alfrianto Nico, ya, kalau tidak salah dipinjam dari Persija. Sedangkan untuk tim-tim papan atas yang paling sementara ini yang sudah melakukan transfer resmi, yang paling banyak itu adalah, atau yang paling fenomenal itu adalah dilakukan oleh Persija Jakarta. Dia mendatangkan Fajar Fatur Rahman dari Borneo dan pemain baru dari Liga Super India, Alaidin, di mana Alaidin ini berkewarganegaraan Maroko dan dia musim lalu kalau tidak salah jadi top skor di Liga Super India, ya. Sedangkan untuk Dewa United hanya mendatangkan Vico Duarte dari Malut, dan Malut United juga tidak banyak mendatangkan pemain, ya. Dia malah melepas Vico Duarte ke Dewa United dan Meneses ke Persik. Persik juga melakukan banyak perbaikan, di mana Persik Kediri mendatangkan duo bersaudara Heanusa dari Persib Bandung, Rezaldi dan Hamra. Ini sangat baik bagi Persik dan pemain itu sendiri, di mana Hamra yang musim sebelumnya itu cukup tampil bagus di Persik Kediri, namun musim ini tidak mendapatkan menit bermain di Persib Bandung. Dan Rezaldi juga mungkin dengan pindah ke Persik Kediri dia bisa banyak mendapatkan menit bermain. Sedangkan Borneo setelah melepas Fajar Fatur Rahman ke Persija, Borneo mendatangkan Ardi Idrus dari Bayangkara dan playmaker Marcos Astina dari Argentina, dan melepas Coutinho ke Liga Malaysia, ya. Dan Aldair Semanka juga dilepas ke Liga Malaysia. Lalu Bali United juga hanya mendatangkan TP Yachida dari Jepang. Persebaya juga cukup signifikan, ya, setelah merekrut pelatih baru Bernardo Tavares. Persebaya mendatangkan trio Brazil, Bruno Paraiba, Jefferson dan Gustavo Fernandes. Apakah Persebaya ingin mengikuti kesuksesan Persija dengan Brazil Connection-nya? Cukup kita lihat, ya, karena sepertinya putaran kedua cukup seru nih, karena semua tim melakukan perbaikan, di mana Persija juga meminjamkan Gustavo Franca, dan kembalinya mungkin isunya Thales juga akan kembali ke Arema, sehingga Arema juga akan kuat, ya. Tapi Arema juga kehilangan Yan Mota yang keluar, dan Paulinho juga keluar. Isunya Rio Matsumura ke Arema juga masih belum jelas. Perlu kita lihat. Persijap juga, Persijap mendatangkan 4, dia dari Alindom, lalu 3 pemain dari Spanyol, yaitu Borja Herrera, Thierry dan Iker Guarosena.
Mohon maaf kalau ada salah sebut. Sedangkan Persib Bandung ini yang tim kebanggaan warga Jawa Barat, sampai sejauh ini masih belum resmi mendatangkan pemain. Padahal banyak sekali pemain-pemain yang diisukan ke Persib Bandung, dari Martin Paes, lalu Joe Pelopesi, lalu terbaru ada Lucas Cardozo, dan striker dari Uzbekistan tuh. Tapi tidak jadi sepertinya striker dari Uzbekistan, karena dia sudah menandatangani kontrak di Liga Uzbekistan kalau tidak salah. Lalu terbaru juga Persib Bandung, ada isu dari Kurzawa, itu bek kiri timnas Prancis ya. Itu sangat menggemparkan, karena sebelumnya tidak ada isu, tapi cukup riskan juga karena Kurzawa ini sudah lama tidak bermain ya, dan rentan cedera. Sehingga kalau Persib Bandung mendatangkan Kurzawa ini sangat berisiko, walaupun punya nama besar, tapi risiko cedera dan sudah lama tidak bermain, terakhir di Liga Portugal ya kalau tidak salah, itu tahun kemarin. Jadi sudah 6 bulan dia tidak bermain, dan dari 2022 juga sudah banyak sekali mengalami cedera, sehingga Persib Bandung cukup riskan kalau mendatangkan Kurzawa. Dan Persib Bandung juga setelah melepas William Marcelo ke Liga Korea, belum mendatangkan playmaker. Mungkin Lucas Cardozo ini yang akan menjadi pengganti William, karena isunya para bobotoh mendapatkan melihat dari IG atau foto yang di-upload oleh Lucas Cardozo sedang berada di Bandung. Jadi mungkin Lucas Cardozo adalah calon kuat pengganti dari William Marcelo. Lucas Cardozo ini juga sebelumnya bermain di Liga 1 Bulgaria, sehingga perlu kita nantikan kualitas dari Lucas Cardozo cukup menarik ya. Dan Federico Barba juga belum ada kepastian apakah dia keluar, tapi kemungkinan besar sih keluar, karena hubungan fans dengan istrinya Federico Barba sudah tidak baik ya. Terakhir dia menyindir orang-orang yang mengkritik Federico Barba. Jadi para bobotoh agak kecewa dengan istri Federico Barba. Tapi itu ya soal, seharusnya Federico Barba bisa profesional. Tapi kalau dia keluar, Persib Bandung diisukan mendatangkan kembali Alberto Rodriguez yang sempat membawa Persib Bandung juara di 2023-2024. Setelah itu dia pindah ke Liga India. Setelah kemungkinan gagal mendatangkan Martin Paes, kemungkinan besar Persib Bandung mendatangkan Cyrus Margono. Entah bagaimana nasib dari Adam Prispek, apakah dipinjamkan atau diputus kontrak seperti William Marcelo. Tapi sangat disayangkan seorang pemain asing, dia harus menjadi cadangan dari Teja Pakualam. Padahal dia yang diharapkan menjadi pemain inti, namun sampai saat ini belum dapat kepercayaan dari Bojan Hodak. Sehingga kalau datangnya ada Cyrus Margono ya, atau apa namanya, kalau salah mohon maaf, kita panggil aja. Apabila datang Margono, itu sangat baik bagi pemain sendiri, karena kemungkinan bisa dilirik oleh pelatih baru timnas, Hetman. Jadi kalau dia main di sini, kemungkinan besar dia dipanggil, karena sebentar lagi kita akan bermain di Piala AFF, dan di mana Piala AFF itu untuk pemain-pemain di Liga Eropa itu tidak dapat izin untuk memperkuat timnas, karena Piala AFF ini tidak termasuk dalam kalender FIFA ya. Kalau kalender FIFA itu di luar kalender FIFA itu pemain-pemain biasanya tidak diizinkan untuk membela timnas.
Jadi sangat bagus kalau Sirus Margono bergabung ke Persib Bandung. Jadi sangat menarik nih kapan mendatangkan atau peresmian pemain-pemain baru dari Persib Bandung, karena sampai saat ini si video dibuat baru hatur nuhun kepada Rezaldi dan Hamrah Helanusa yang dipinjamkan ke Persik Kediri, dan William Marsilo yang diputus kontrak ke Liga Korea. Oke, mungkin nanti kalau ada perkembangan atau datangnya pemain-pemain baru yang cukup bagus oleh tim-tim utama Persib Bandung, akan kita update lagi, kita buat video. Apabila ada kritik dan saran untuk perkembangan channel ini, mohon masukan dan saran dan kritiknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh.